Lanjut. Anton, silakan Anton. Ya baik, Bang Hos. Jadi begini, kita hidup di negara hukum ya, negara demokrasi dan negara hukum itu. Jadi saya mau kasih tahu begini, Hos. Apa namanya, kehidupan ini semakin dinamis dan berkembang ya. Hidup ini tidak pernah statis. Sekarang ini kita sudah memasuki era digitalisasi atau zaman digital. Dulu ya Bang Hos ya, ketika globalisasi itu di tahun-tahun 70-an, kita masih ingat ya pada masa itu atau tahun 80-an paling gencar ya. Mulai gembar-gembor waktu itu bahwa kita harus lepas landas, itu zaman Orde Baru. Karena dunia ini terancam globalisasi. Apa itu globalisasi dunia? Bla 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 bla. Sekarang kita mengalami atau memasuki kehidupan digital. Zaman digital ya. Di mana setiap tutur kata kita termasuk di sosmed seperti ini, semua kita ini perlu jaga dan hati-hati. Karena ada undang-undang ITE yang mengatur tentang rambu-rambu berbicara. Gitu loh. Ada makna fitnah, ada makna pencemaran nama baik, ada penyebaran hoaks, dan semuanya itu ada aturan mainnya. Oleh karena itu, host, saya mempersingkat aja pernyataan saya dan konsisten dengan judul. Saya mempertanyakan kenapa Komdigi yang harus menyiapkan langkah hukum. Karena saya lebih melihat pernyataan Pak Amin Rais ini berhubungan dengan kalau tidak ada bukti nanti, itu hoaks, penyebaran hoaks. Dan penyebaran hoaks itu salah satu pelanggaran daripada Undang-Undang ITE ya. Lalu kalau ini saya lebih melihat kepada fitnah dan pencemaran nama baik, bla 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 yang diatur juga. Dan itu berarti Pak Presiden, Pak Prabowo dan Kolonel Teddy yang harus melapor karena mereka yang merasakan ini bukan berhubungan dengan reputasi atau kebijakan berhubungan dengan kebijakan ya presiden dan sebagainya. Jadi itu yang saya mau sampaikan dan mari kita hormati. Tentu Pak Amin Rais juga sebagai seorang tokoh, dia mengumbar pernyataan seperti ini, dia juga tentu mempunyai konsekuensi apa yang akan terjadi sebab ini berdampak hukum loh, Bang Hos ya. Jadi saya itu melihatnya dari sisi itu. Dan hal itu biasa-biasa saja. Dalam negara hukum orang saling melapor. Nanti polisi yang akan menentukan di sana. Di tahap lidik kalau tidak memiliki apa namanya unsur pidana atau tidak memiliki legal standing, polisi menganulir itu. Enggak. Ini bukan apa namanya, tidak ada unsur pidananya. Tetapi kalau ada unsur pidananya, maka polisi akan tingkatkan menjadi penyidikan dan penyidikan akan ditetapkan tersangka. Langkah berikutnya. Oke. Ya.